Masyarakat Amish hidup di tengah wilayah Amerika, tetapi menjalankan gaya hidup yang unik dan sangat terpisah dari peradaban modern. Seperti menolak mobil, televisi, hingga adilan listrik. Hal menarik lainnya adalah kaum pria kerap menggunakan kandang hewan sebagai tempat buang air, sementara kaum wanita memilih melahirkan di rumah daripada di rumah sakit. Jika Anda penasaran dengan alasannya, simak 12 fakta mengejutkan tentang kehidupan masyarakat Amish berikut ini. Di banyak permukiman Amish, bangunan kandang memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar tempat menampung hewan ternak. Struktur bangunan ini juga dimanfaatkan untuk keperluan lain yang cukup unik, khususnya bagi kaum pria. Teki wilayah utara Indiana, yang menjadi salah satu pusat komunitas Amish terbesar, kandang memegang peranan penting saat berlangsung acara kumpul bersama seperti kebaktian, pernikahan, atau sekadar berkunjung ke rumah tetangga. Bangunan ini difungsikan pula sebagai area buang air bagi para pria. Saat mengunjungi kediaman kerabat atau menghadiri acara warga, pria Amish sering memanfaatkan area kandang sebagai fasilitas sanitasi darurat. Prosedur ini dilakukan secara singkat dan penuh kesopanan di sudut area yang telah ditentukan. Di sudut tersebut biasanya disediakan tumpukan serbuk kayu untuk menyerap cairan dan menjaga kebersihan ruangan. Langkah praktis ini menunjukkan kepedulian masyarakat Amish terhadap kebersihan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila Anda berkunjung ke kediaman warga Amish di Indiana Utara, Anda tidak perlu terkejut jika para pria memilih berjalan ke area luar untuk buang air meskipun fasilitas kamar mandi di dalam rumah tetap tersedia. Hal tersebut merupakan kebiasaan lama yang sudah menyatu dengan pola hidup mereka. Mengenal tradisi sederhana ini membantu kita memahami cara hidup masyarakat Amish yang bersahaja dan menjunjung tinggi kebersamaan. Apakah Anda pernah melihat fasilitas sanitasi seperti ini di tempat lain? Tuliskan pengalaman Anda pada kolom komentar di bawah. Kaum wanita Amish juga memiliki pola hidup yang menarik untuk dibahas. Mulai dari perawatan kebersihan diri harian hingga proses persalinan. Standar kebersihan berbeda-beda pada tiap kelompok Amish. Warga di LaGrange County dan Elkhart County terbiasa menjaga kebersihan tubuh dengan mandi setiap hari. Sebaliknya, pada kelompok yang lebih tradisional seperti Swartz and Truber Amish, kegiatan mandi dilakukan seminggu sekali pada Sabtu malam sebagai persiapan ibadah hari Minggu. Karena belum menggunakan saluran air modern, mereka perlu mengisi bak mandi secara manual. Untuk perawatan diri, kaum wanita merapikan bulu tubuh menggunakan alat cukur dan produk yang dibeli di toko. Penggunaan pembersih bau badan, pelembab kulit, serta wewangian merupakan hal yang lumrah. Riasan wajah digunakan secara sangat tipis, hanya untuk menyegarkan penampilan agar tetap berkesan sederhana. Mengenai penanganan, siklus bulanan, dan persalinan, terjadi perubahan kebiasaan dari waktu ke waktu. Dulu wanita Amish umumnya bersalin di rumah sakit, tetapi kini banyak yang memilih bantuan bidan di rumah. Di LaGrange County telah berdiri pusat persalinan yang aman dan terjangkau bagi seluruh warga. Jumlah anak dalam satu keluarga pun mengalami penurunan. Dari yang tadinya bisa mencapai belasan menjadi sekitar 5 atau 6 anak saja. Pengaturan kehamilan menjadi keputusan pribadi masing-masing keluarga. Sebagian pasangan memilih menggunakan alat kontrasepsi, sementara yang lain menyerahkan sepenuhnya kepada takdir. Kelompok Amish menolak keras tindakan pengguguran kandungan, meskipun kadang muncul cerita kelam mengenai upaya penghentian kehamilan secara tradisional di kelompok yang sangat tertutup. Mengenai fasilitas rumah tangga, kelompok Amish modern telah dilengkapi dengan saluran air bersih dan toilet dalam rumah. Sedangkan kelompok yang sangat tradisional masih menggunakan fasilitas toilet di luar rumah dengan perlengkapan yang sangat bersahaja. Kawasan perdesaan di Indiana Utara menjadi tempat tumbuh komunitas Amish selama beberapa generasi. Suasana pagi di wilayah ini sangat dinamis dan dimulai jauh sebelum matahari terbit. Sejak pukul 3 pagi, kendaraan penggangkut mulai memadati jalan untuk menjemput para pekerja. Meskipun berakar pada tradisi pertanian sejak abad ke-19, pergeseran lapangan kerja mulai terjadi pada era 1970-an. Banyak warga beralih profesi menjadi tenaga kerja di pabrik perakitan karavan atau rumah jalan yang berpusat di Elkhart dan LaGrange. Kawasan Elkhart dikenal sebagai pusat manufaktur karavan terbesar yang memasok sebagian besar kebutuhan kendaraan rekreasi di Amerika Serikat. Pabrik-pabrik besar di wilayah ini menjadi sumber penghasilan utama, bahkan bagi para petani Amish yang ingin menambah pemasukan keluarga. Para pekerja Amish dikenal memiliki etos kerja tinggi dan hasil karya yang rapi. Walaupun mayoritas hanya mengenyam pendidikan dasar, tingkat pendapatan mereka terbilang tinggi dengan jam kerja yang efisien dalam seminggu. Kondisi ini membuka peluang usaha jasa antar jemput bagi warga di luar komunitas Amish.
Layanan transportasi harian ini memberikan penghasilan tambahan yang menjanjikan bagi para pengemudi lokal. Jadwal kerja dimulai sangat pagi, di mana para pekerja sudah siap di lokasi pabrik sebelum pukul 5 pagi. Ritme kerja di dalam pabrik berlangsung sangat cepat dan menuntut ketepatan tinggi dalam merakit setiap bagian kendaraan. Kecepatan produksi ini terkadang menimbulkan pertanyaan terkait kualitas akhir kendaraan. Tetapi keandalan dan tingkat kehadiran pekerja Amish tetap menjadi nilai tambah bagi pihak pengelola pabrik. Lonjakan pemesanan karavan sempat meningkat drastis pada masa pandemi tahun 2020. Sebelum akhirnya kembali menstabil beberapa tahun kemudian. Tingginya pendapatan warga berpengaruh pada peningkatan harga jual tanah di sekitar permukiman. Perubahan tingkat ekonomi ini turut memunculkan kekhawatiran akan bergesernya nilai-nilai kebersamaan dan kesederhanaan dalam tradisi keluarga Amish. Bagi pengunjung yang datang ke wilayah ini, terdapat beberapa tempat populer yang menarik untuk dikunjungi, seperti toko roti rice and roll serta rumah makan Essen House yang legendaris. Sebelum melangkah ke pembahasan berikutnya, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol berlangganan pada saluran ini, agar kami dapat terus menyajikan tayangan yang bermanfaat untuk Anda. Suasana ibadah dalam komunitas Amish dipenuhi dengan nyanyian tradisional berintervalu lama yang diturunkan secara turun-temurun menggunakan bahasa Jerman tingkat tinggi. Kegiatan ibadah dilaksanakan 2 minggu sekali secara bergantian di rumah para anggota komunitas. Persiapan penyelenggaraan acara dimulai beberapa minggu sebelumnya dengan melibatkan seluruh anggota keluarga. Kaum pria bertugas membersihkan area luar, kandang, serta menyiapkan fasilitas penambatan kuda. Sementara itu, kaum wanita merapikan seluruh bagian dalam rumah. Acara ibadah dapat dilangsungkan di ruang serbaguna, ruangan atas kandang, atau area basement tergantung pada kapasitas bangunan yang dimiliki tuan rumah. Seluruh jemaat mengenakan pakaian rapi berwarna gelap sesuai dengan aturan busana yang berlaku dalam komunitas. Pakaian terbaik disiapkan khusus untuk menghadiri kegiatan keagamaan ini. Sesampainya di lokasi, para jemaat saling menyapa dengan hangat di area luar sebelum memasuki ruangan ibadah. Prosesi ibadah dipimpin oleh pimpinan jemaat dengan membaca buku nyanyian khusus, penyampaian khutbah, serta doa bersama yang dilakukan secara khusyuk oleh seluruh jemaat yang hadir. Masyarakat sering mempertanyakan tingkat kualitas barang buatan warga Amish seiring berjalannya waktu. Pada dasarnya, pembuat furnitur Amish yang berpengalaman selalu menjaga mutu pengerjaan produk mereka. Usaha yang menghasilkan barang kurang baik biasanya tidak akan bertahan lama, karena pembeli lokal maupun wisatawan cenderung menghindari toko tersebut. Dalam bidang pertukanggan bangunan, etika kerja warga Amish dikenal sangat teliti dan dapat diandalkan. Pada industri perakitan kendaraan, sistem kerja menuntut kecepatan tinggi untuk menekan biaya produksi. Jika menginginkan standar mutu yang lebih tinggi, dibutuhkan biaya produksi yang lebih besar karena penyesuaian tempo kerja sulit dilakukan pada jalur perakitan massal. Terdapat pula variasi standar pengupahan tenaga kerja di beberapa daerah industri yang mempekerjakan warga komunitas. Untuk memastikan keaslian produk buatan Amish, calon pembeli perlu memahami bahwa pemilik usaha jarang mencantumkan kata Amish pada label dagang mereka guna menghindari kesan sombong. Rekomendasi terbaik adalah mencari unit usaha yang menggunakan nama keluarga atau inisial pemilik. Namun, pembeli tetapi disarankan untuk cermat dalam memilih penyedia barang. Apakah Anda pernah membeli atau menggunakan produk buatan warga Amish? Bagikan pandangan Anda mengenai kualitas produk tersebut pada kolom komentar. Proses pencarian pasangan hidup dalam tradisi Amish memiliki aturan tersendiri yang sangat unik untuk disimak. Masa remaja yang dimulai pada usia 16 tahun menjadi awal pemberian kebebasan bagi para pemuda untuk mengenal dunia luar dan menjalin hubungan sosial. Aturan dalam tahap ini dapat berbeda di tiap kelompok, mulai dari sekadar kegiatan menyanyi bersama hingga interaksi sosial yang lebih luas. Dalam proses janji kencan, pihak pemuda biasanya menyampaikan pesan terlebih dahulu sebelum menjemput pasangan pada akhir pekan. Kegiatan kencan diisi dengan makan bersama atau berolahraga ringan. Tekanan sosial untuk segera menikah akan meningkat ketika seorang pemuda memasuki usia pertengahan 20 tahun. Setelah menemukan pasangan yang cocok, hubungan akan dilanjutkan ke jenjang pertunangan dan pernikahan resmi. Meskipun tradisi ini telah berlangsung lama, pola interaksi remaja Amish modern kini mulai mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Remaja Amish biasanya mulai menjalin hubungan asmara pada usia 16 tahun. Pemuda pria mungkin menunggu beberapa tahun, sedangkan pemudi wanita langsung memulainya. Tujuan utama dari proses ini adalah menemukan pasangan hidup, bergabung menjadi anggota gereja, dan akhirnya melangsungkan pernikahan. Keputusan untuk menjadi anggota gereja bersifat pribadi dan dapat dilakukan kapan saja saat seseorang merasa siap. Memasuki usia 16 tahun, para remaja dapat memilih dua jalan hidup.
Kelompok pertama memilih jalur tradisional dengan tetap menjalankan aturan adat, menggunakan pakaian khas, serta menggunakan kereta kuda. Kelompok kedua memilih gaya hidup yang lebih bebas dengan mengendarai mobil, menggunakan pakaian umum, dan menikmati hiburan akhir pekan. Bagi pemuda yang belum menemukan pasangan hingga usia akhir 20-an, mereka tetapi dapat memilih untuk menjadi anggota gereja. Mereka hidup melajang di dalam komunitas. Meskipun peran ini kerap memberikan tantangan tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, pemuda dari kelompok bebas yang tidak mendapatkan pasangan seringkali memilih untuk keluar dari komunitas Amish. Mereka kemudian menikah dengan orang di luar komunitas dan menerapkan gaya hidup masyarakat umum. Bagi warga yang memilih bertahan di dalam komunitas, kehidupan melajang menjadi semakin menantang seiring bertambahnya usia. Mereka biasanya membentuk kelompok sosial sendiri untuk melakukan kegiatan bersama seperti makan malam atau bepergian. Pertemuan tahunan di wilayah Florida menjadi salah satu tempat populer bagi warga lajang untuk saling mengenal dan mencari pasangan dari berbagai daerah. Meski demikian, tidak semua warga Amish akhirnya menikah. Meskipun jarang terjadi pada kaum pria, sebagian wanita memilih untuk hidup melajang sepanjang usia mereka. Warga yang telah melajang dalam waktu lama kadang memilih untuk meninggalkan komunitas karena sulitnya hidup mandiri tanpa pasangan. Banyak dari mereka yang menemukan pasangan setelah hidup di luar, meskipun keputusan keluar dari komunitas dianggap menyimpang dari ajaran iman mereka. Di sisi lain, pernikahan kembali dapat terjadi pada kasus janda atau duda. Seorang janda dapat menikah kembali dengan pria lajang yang siap menjadi kepala keluarga. Praktik perceraian hampir tidak pernah terjadi, dan mereka yang bercerai biasanya akan dijauhi oleh komunitas. Santapan khas warga Amish terkenal dengan porsinya yang mengenyangkan serta cita rasa yang kaya. Kelezatan hidangan ini berasal dari penggunaan bahan-bahan segar langsung dari ladang serta teknik memasak tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Masakan mereka memanfaatkan susu segar dan daging pilihan dengan paduan rasa gurih dan manis yang seimbang. Kegiatan memasak dalam komunitas dilakukan untuk menyajikan hidangan terbaik bagi keluarga dan tamu. Salah satu olahan populer adalah selai kacang khas yang disajikan setiap selesai kegiatan ibadah hari Minggu. Resep olahan manis dan gurih ini sangat digemari dan mudah ditemukan pelajari. Olahan manis lainnya yang sering disajikan di rumah warga adalah nanas karamel. Potongan buah nanas segar dipadukan dengan saus karamel lezat yang dimasak dari susu kental manis hingga berwarna keemasan. Untuk mempelajari variasi resep hidangan tradisional ini, terdapat beberapa buku panduan memasak seperti The Connection Home Cooking Cookbook dan Treasure the Heirlooms yang merangkum resep warisan keluarga Amish. Selain itu, terdapat menu populer bernama Haystack yang terdiri dari susunan keripik tortilla, daging cincang, dan lelehan keju. Menu ini sering disajikan pada acara amal maupun kumpul keluarga. Dalam tradisi warga Amish, memainkan alat musik ketika depan umum kurang dianjurkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga sikap rendah hati dan menghindari sifat sombong dalam diri seseorang. Meski tidak ditunjukkan secara terbuka, banyak warga Amish yang memiliki bakat bermusik. Mereka menikmati musik melalui nyanyian, petikan gitar, atau tiupan harmonika secara pribadi di lingkungan keluarga. Hubungan warga Amish dengan musik memiliki keunikan tersendiri. Di satu sisi, mereka menghindari pertunjukan umum demi menjaga kesederhanaan. Namun di sisi lain, musik tetap menjadi bagian dari kegiatan sosial dan keagamaan mereka. Meskipun terdapat batasan untuk tampil di ruang publik, musik tetapi menjadi sarana ekspresi diri yang hadir dalam kehidupan sehari-hari warga Amish. Kegiatan harian anak-anak Amish dimulai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh orang tua mereka. Pada keluarga yang tidak memiliki peternakan, anak laki-laki bertugas memberi makan dan minum hewan peliharaan, sedangkan anak perempuan membantu pekerjaan di rumah. Pada keluarga yang mengelola peternakan sapi perah, anak-anak harus bangun lebih pagi sebelum matahari terbit untuk memerah susu. Anak laki-laki melanjutkan tugas merawat ternak, sementara anak perempuan menyiapkan sarapan sebelum jam sekolah dimulai. Menu sarapan disajikan secara sederhana, seperti telur, daging, atau bubur gandum. Di wilayah Indiana Utara, sebagian anak-anak menempuh pendidikan di sekolah negeri dengan menggunakan bus sekolah. Sementara sebagian lainnya bersekolah di fasilitas khusus Amish dengan mengendarai sepeda atau kereta kuda. Pemerintah daerah tetap memberikan fasilitas transportasi umum bagi sebagian siswa sekolah Amish karena warga setempat turut berkontribusi dalam pembayaran pajak daerah. Setelah pulang sekolah, anak-anak kembali melanjutkan tugas harian mereka. Anak laki-laki mengurus hewan ternak, sedangkan anak perempuan merapikan rumah dan menyiapkan makan malam.
Waktu luang untuk bermain tetap tersedia setelah semua tugas dan pekerjaan rumah selesai dikerjakan. Anak-anak Amish menikmati masa kecil mereka dengan bermain bersama tanpa ketergantungan pada televisi atau gawai modern. Pembiasaan kerja keras sejak dini membentuk rasa tanggung jawab yang kuat saat mereka dewasa kelak. Masa kecil yang terlatih membuat remaja Amish lebih siap mandiri dan mengelola rumah tangga sendiri di masa depan. Pada malam hari, seluruh anggota keluarga berkumpul untuk menikmati makan malam bersama. Sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan, masyarakat Amish memilih hidup tanpa jaringan listrik, utama demi menjaga pemisahan diri dari pengaruh dunia luar. Langkah ini diambil untuk mempertahankan pola hidup sederhana dan mandiri. Seiring perkembangan teknologi, pemanfaatan panel surya dan baterai, penyimpan daya, mulai digunakan oleh sebagian warga untuk mendukung kebutuhan energi secara mandiri. Penolakan terhadap jaringan listrik juga bertujuan untuk menghindari penggunaan alat elektronik seperti televisi yang dianggap dapat mengganggu fokus ibadah dan kebersamaan keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih tanpa listrik, warga menggunakan pompa yang digerakkan oleh mesin berbahan bakar minyak atau sistem tekanan udara. Proses mencuci pakaian dilakukan secara manual atau menggunakan mesin cuci yang dibantu mesin generator. Penggunaan generator dibatasi agar warga tidak bergantung sepenuhnya pada energi modern. Untuk keperluan memasak, kompor gas menjadi pilihan utama di dalam dapur mereka. Suasana di dalam kediaman warga Amish terasa sangat tenang, tanpa adanya suara bising dari peralatan elektronik modern. Meski membatasi listrik di rumah, para pria Amish TTAP memanfaatkan perkakas pertukangan bertenaga baterai atau panel surya untuk mendukung pekerjaan mereka. Masyarakat Amish mempertahankan pola hidup ini sebagai bentuk komitmen terhadap nilai-nilai kepercayaan mereka. Meskipun mereka tetapi memahami penggunaan teknologi modern saat berada di luar lingkungan komunitas. Dalam kehidupan sehari-hari, warga Amish sering memanfaatkan jasa pengemudi khusus dari luar komunitas. Jasa ini digunakan saat mereka perlu bepergian ke tempat yang jauh dan tidak memungkinkan jika hanya menggunakan kereta kuda. Warga Amish membayar imbalan atas jasa transportasi yang diberikan. Remaja Amish yang telah berusia 16 tahun dan memiliki surat izin mengemudi diperbolehkan mengendarai mobil selama belum diresmikan menjadi anggota gereja. Warga dewasa dapat ikut menumpang pada kendaraan yang dikendarai oleh para remaja tersebut. Menjadi pengemudi bagi warga Amish membutuhkan kesabaran karena perjalanan seringkali memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Biaya yang dibayarkan oleh warga Amish mencakup ongkos perjalanan dan belanja harian. Pengemudi perlu memperhitungkan pengeluaran untuk bahan bakar, perawatan kendaraan, serta waktu yang dihabiskan selama mendampingi perjalanan. Bagi warga Amish, menyewa kendaraan merupakan langkah efisien untuk menyelesaikan berbagai urusan dalam waktu singkat. Pengemudi dapat menyepakati tarif tambahan apabila terdapat penyesuaian rute atau bantuan ekstra selama perjalanan. Saat berkendara bersama keluarga Amish, pengemudi dapat memutar musik dengan volume sedang untuk menciptakan suasana perjalanan yang nyaman bagi seluruh penumpang. Jika Anda menyukai tayangan ini, berikan tanda dan tekan tombol berlangganan untuk mendukung perkembangan saluran kami. Pilihlah video berikutnya yang muncul di layar Anda untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Tuliskan tanggapan Anda di kolom komentar mengenai topik pembahasan yang ingin Anda saksikan selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.